Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganjar Fadila. Saya merupakan salah satu dosen di program studi analisis kimia, jurusan kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan terkait mata kuliah yang telah saya ampu selama menjadi dosen di program studi analisis kimia, yaitu mata kuliah analisis elektrokimia. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa program studi analisis kimia Universitas Islam Indonesia yang wajib mereka tempuh pada semester 3 dan memiliki prasyarat telah lulus mata kuliah dasar seperti kimia dasar pada semester 1 dan semester 2. Mata kuliah ini memiliki fokus dan tujuan, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep persamaan dasar analisis elektrokimia, kemudian mahasiswa mampu memahami prinsip dasar metode analisis, khususnya dalam metode-metode analisis elektrokimia, kemudian yang terakhir adalah mahasiswa mampu menerapkan metode analisis kimia, khususnya adalah analisis dalam bidang elektrokimia. Adapun kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengenalkan konsep dasar kimia, kemudian pengujian kimia, sistem instrumentasi, serta perawatan instrumentasi kimia khususnya dalam bidang analisis elektrokimia yang dapat diterapkan di dalam industri ke depannya. Pada mata kuliah ini, kita memiliki dua pokok utama pembahasan. Yang pertama adalah pengenalan atau pemahaman konsep dasar analisis elektrokimia. Kemudian yang kedua adalah kita akan mempelajari terkait beberapa metode analisis elektrokimia yang sudah banyak umum digunakan dalam berbagai industri, seperti metode potensiometri, kemudian metode voltametri, metode polarografi, dan metode konduktometri. Keempat metode ini merupakan metode-metode analisis dalam bidang elektrokimia yang sudah banyak umum digunakan dalam berbagai industri, seperti industri pangan, farmasi, pertanian, kemudian dalam bidang medisin, dan sebagainya. Untuk materi pembelajaran, tentunya pada mata kuliah ini kita akan awali dengan kontak pembelajaran yang kita sepakati antara dosen dengan mahasiswa. Kemudian beberapa referensi yang bisa dipakai pada mata kuliah ini, seperti buku dasar-dasar analisis elektrokimia yang telah saya rancang dan telah saya buat untuk mata kuliah ini. Kemudian beberapa referensi lain seperti Electrochemical Method, Fundamental and Application yang dikarang oleh Bard and Farquhar, merupakan salah satu e-book yang sudah banyak digunakan untuk dasar-dasar pengenalan analisis elektrokimia. Metode perkuliahan yang akan kita gunakan pada mata kuliah ini adalah metode offline atau tatap muka di dalam kelas, kemudian tatap muka maya dengan menggunakan Zoom, dan yang terakhir adalah kita akan memanfaatkan Learning Management System dari pihak Universitas Islam Indonesia seperti Google Classroom dan beberapa platform LMS lainnya. Metode pembelajaran yang akan kita pakai pada mata kuliah ini adalah seperti Forum Group Discussion atau FGD, kemudian melalui pembagian kelompok di dalam kelas, atau jika kita melakukan mata kuliah secara online, kita akan lakukan dengan menggunakan breakout Zoom, ruang Zoom. Kemudian kita akan menggunakan sistem Flip Classroom Cooperative Learning, serta yang paling utama adalah dalam mata kuliah ini kita akan berbasis project-based learning, khususnya dalam pemecahan berbagai masalah menggunakan teknik dasar analisis elektrokimia. Sesuai dengan output dari Kampus Merdeka Belajar, yaitu fleksibilitas yang tinggi dalam sistem perkuliahan, maka interaksi dosen dengan mahasiswa menjadi poin penting dalam mata kuliah ini. Interaksi antara dosen dengan mahasiswa dapat dilakukan dengan berbagai aktivitas seperti individual maupun group discussion yang kita lakukan melalui presentasi, diskusi bersama di dalam kelas maupun secara online. Sistem penilaian dan kelulusan pada mata kuliah ini kita dasarkan berdasarkan capaian pembelajaran atau kita kenal dengan istilah CP. Pada mata kuliah ini kita memiliki 3 capaian pembelajaran. Sistem penilaian dan kelulusan dengan rincian bobot sebagai berikut. Capaian pembelajaran pertama dengan bernilai 20% yang kita ambil dari sistem penugasan mandiri serta ujian tengah semester. Kemudian capaian pembelajaran 2 sebanyak 30% yang kita ambil dari kuis, kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester, serta capaian pembelajaran 3 sebesar 50% yang kita ambil dari sistem penugasan individu. Dan yang terakhir adalah project-based learning yang merupakan proyek akhir dari mata kuliah ini. Sekian penjelasan terkait mata kuliah dasar analisis elektrokimia pada program studi analisis kimia Universitas Islam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan ya siang hari ini
untuk bisa bertemu kembali dalam kuliah gitu ya. Jadi kuliah kita di mata kuliah analisis elektrokimia gitu ya. Uh, Sebelum kita mulai kuliah kita hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Semoga yang lagi tugas akhir dilancarkan gitu ya. Segera lulus, segera sidang gitu ya. Amin. Jadi seperti biasa gitu ya. Sebelum mulai kuliah gitu ya, kita sangat dianjurkan untuk banyak berdoa gitu ya, supaya ilmu yang disampaikan gitu ya itu bisa diserap sebaik-baiknya, kemudian ya semoga kita bisa mengamalkan kelaknya di masa depan gitu ya. Ini beberapa doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW gitu ya, terkait doa agar kita dimudahkan ya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat gitu ya, kemudian rezeki dan amalan kita yang diterima gitu ya. Doanya seperti Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan gitu ya. Jadi semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, kemudian amalan yang diterima. Amin. Oke, baik. Ini pertemuan kita yang kedua gitu ya. Minggu kemarin kita sudah bertemu gitu ya. Jadi sebelum kita memulai kuliah hari ini gitu ya, saya ingin mereview pertemuan kita minggu kemarin gitu ya. Mungkin ada yang masih ingat ya di sini kita kan kuliah elektrokimia ya. Jadi saya pengen tahu nih teman-teman di sini mungkin masih ingat minggu kemarin gitu ya terkait apa ini maksud dengan sel elektrokimia gitu. Ada yang mau coba? Hah? Ada yang mau coba nggak? Atau saya mau tunjuk nih? Biasanya kalau mahasiswa mah suka malu-malu gitu. Ada yang mau coba? Udah coba ini deh. Siapa ya? Saya Indah. Halo Indah. Mana Indah? Halo Indah. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar, Pak. Dengar, oke. Indah, mana Indah? Nggak ada. Oke, mungkin atau Anissa deh, Anissa. Coba apa sel elektrokimia itu? Secara sederhana. Masih ingat? Untuk reaksi elektrokimia itu terkait reaksi redox, Pak. Terkait reaksi redox. Oke, betul ya. Coba yang lain. Saya minta Rahmat deh, Rahmat. Sel elektrokimia mungkin gini, Pak, itu suatu sistem atau suatu alat yang dapat menghasilkan aliran listrik dari hasil reaksi kimia. Gimana seperti yang sudah disebutkan oleh Anissa tadi bahwa reaksi kimia yang terjadi adalah reaksi redox yang terjadi secara spontan. Secara spontan, betul. Oke, terima kasih ya. Saya rasa sudah ya reviewnya. Jadi sebelum saya mulai gitu ya, saya mungkin akan kembali mereview gitu ya. Sebelumnya ucapkan terima kasih ke Anissa, ke Rahmat gitu ya. Tadi yang disampaikan sudah benar gitu ya. Jadi reaksi itu berdasarkan pada reaksi kimia yang bisa menghasilkan listrik atau terjadi secara spontan atau tidak spontan gitu ya. Jadi secara umum gitu ya, materi yang kita pelajari di minggu kemarin gitu ya terkait apa itu reaksi elektrokimia ya. Minggu kemarin kita belajar terkait pendahuluan ya, kita sudah bikin satu kontrak mata kuliah juga gitu ya, kemudian kesepakatan sistem penilaian. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas apa itu reaksi elektrokimia gitu ya. Jadi reaksi elektrokimia itu ya, atau elektrokimia itu kita mempelajari terkait hubungan antara suatu reaksi kimia dengan suatu arus gitu ya. Jadi misalnya reaksi itu bisa terjadi karena adanya suatu pemberian potensial arus gitu ya, atau ya dari suatu reaksi kimia itu bisa menghasilkan suatu arus ya. Tadi yang disampaikan oleh Rahmat misalnya terkait dia spontan ya, berarti kalau spontan berarti reaksinya tanpa memerlukan suatu
driving force atau arus, tapi dia bisa menghasilkan suatu reaksi kimia. Ya, kemudian tadi yang disampaikan oleh Anissa juga ya terkait reaksi redoks. Jadi di elektrokimia juga kita mempelajari suatu reaksi ya, yaitu suatu reaksi redoks gitu ya. Jadi dalam suatu reaksi elektrokimia pasti ada yang namanya suatu redoks. Dan kita mengenal istilah namanya oksidan gitu ya, atau oksidator. Kemudian kita kenal juga dengan namanya reduktor atau reduktan. Jadi ini merupakan reaksi wajib dalam suatu reaksi elektrokimia, gitu ya. Ini tidak bisa terlepas dari yang namanya suatu reaksi elektrokimia, gitu ya. Kemudian minggu kemarin juga kita sudah mempelajari terkait beberapa istilah, gitu ya, dalam elektrokimia, gitu ya. Jadi kita minggu kemarin sudah mengenal istilah reaksi redoks, gitu ya, reaksi oksidasi reduksi, gitu ya, yang melibatkan transfer dan penerima elektron, gitu ya. Jadi kita dalam suatu reaksi redoks itu kita selalu melibatkan transfer elektron ya dari agen yang tereduksi ke agen yang oksidasi, gitu ya. Jadi ada mekanisme seperti ini. Kemudian kita juga mengenal istilah namanya oksidasi, gitu ya, atau oxidation. Jadi oksidasi itu adalah dia hilang elektron, gitu ya, dia hilang elektron dan atau kita kenal dengan peningkatan jumlah bilangan oksidasi. Ya, contohnya seperti ini. Kita punya kalium dikromat, gitu ya. Di sini valensi dia adalah +6, gitu ya. Kemudian senyawa ini kita reduksi ya, kita reduksi ya menjadi +3, gitu ya. Nah, dia senyawanya adalah senyawa oksidator. Nah, jadi oksidator itu senyawa yang bisa mengoksidasi senyawa lain, tapi dia sendiri mengalami reduksi. Nah, dia mengoksidasi senyawa sulfat, gitu ya, di sini. Yang di sini bilangan oksidasi dari sulfur adalah +4, kemudian dia mengalami oksidasi menjadi +6, ya. Kita kenal dengan namanya oxidation di sini. Dia peningkatan bilangan oksidasi dari +4 ke +6. Kemudian kalau reduksi atau reduction, ya, dia itu adalah penurunan bilangan oksidasi. Contoh di sini adalah kalium dikromat dari +6, kemudian dia turun ke +3, gitu ya. Ini namanya adalah proses dari reduksi. Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Ini review dulu minggu kemarin kita belajar apa, gitu ya. Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Nggak ada? Paham ya? Paham, Pak. Ya, Belum ada, Pak. Lanjut. kalau ada kuis mendadak berarti paham ya? Ya, paham. Jadi minggu sekarang gitu ya, kita akan melanjutkan materi kita gitu ya terkait dasar elektrokimia gitu ya. Jadi sudah saya jelaskan di minggu kemarin gitu ya. Jadi secara umum satu semester ini kita akan belajar terkait konsep dasar reaksi elektrokimia, kemudian kita akan belajar terkait beberapa metode elektrometri yang banyak digunakan dalam bidang analisis gitu ya. Kita ada potensiometri, voltametri, polarografi, kemudian ada konduktometri. Nah, tapi sebelum ke sana semua kita harus tahu dulu nih konsep dasar elektrokimia itu seperti apa gitu. Nah, di dalam elektrokimia kita kenal dua sel ya. Kita kenal dengan sel galvanik atau istilahnya lebih ke sel volta gitu ya. Kemudian kita kenal dengan sel elektrolitik atau sel elektrolisis. Nah, sel galvanik ini gitu ya. Nah, sel galvanik ini suatu sel elektrokimia ya yang reaksinya terjadi secara spontan gitu ya. Dia reaksinya terjadi secara spontan, artinya delta energi bebas dalam reaksi itu adalah negatif gitu ya. Karena reaksi spontan itu kan harus negatif ya. Kalau di kimia fisika kita ingat kembali bahwa salah satu syarat untuk terjadi reaksi secara spontan adalah bahwa reaksi tersebut memiliki delta G atau energi bebas negatif gitu ya. Nah, ini kita kenal sebagai sel galvanik. Nah, contoh sel galvanik itu apa, Pak? Misalnya, salah satu contoh sel galvanik itu adalah baterai, gitu ya. Ini teman-teman sekarang pakai baterai handphone, kemudian baterai di center dan lain-lain, itu salah satu termasuk aplikasi dari sel galvanik. Jadi, reaksi yang terjadi di dalam sel itu adalah spontan, gitu ya, antara anoda antara katoda itu terjadi secara spontan dan mereka menghasilkan sebuah energi sehingga handphone kalian bisa nyala gitu ya. Kalau handphonenya habis, kemudian kalian charging kembali, nanti pengisian daya nanti
kemudian daya akan full dan bisa digunakan kembali sebagai sumber energi. Ya. Kemudian kalau sel elektrolisis gitu ya. Nah, kalau sel elektrolisis itu berbeda sama sel galvanik gitu ya. Nah, kalau sel elektrolisis itu dia sifatnya lebih non spontan gitu ya. Delta G-nya adalah bernilai positif. Artinya kita membutuhkan suatu daya gitu ya untuk bisa menghasilkan reaksi itu terjadi secara untuk menghasilkan suatu reaksi itu terjadi. Jadi secara umum delta G dia adalah positif. Artinya kita butuh sesuatu daya untuk menghasilkan suatu reaksi. Nah, apa daya itu? Daya itu kita bisa mengalirkan sebuah potensial ya, atau kita kenal dengan applied voltage. Jadi kita mengalirkan sebuah potensial untuk terjadinya suatu reaksi kimia. Contohnya apa? Contohnya di coulometry ya, di voltametri. Nah, jadi di bidang analisis kimia, semua konsep dasar ini akan kita pelajari ya. Misalnya di potensiometri ya, teman-teman di sini udah pakai pH gitu ya untuk mengukur pH, untuk mengukur larutan gitu ya. Kita pakai dengan menggunakan pH meter. Nah, pH meter ini basisnya adalah sel volta. Ya, dia menghasilkan energi ya. Reaksi yang terjadi adalah reaksi yang spontan. Sedangkan kalau elektrolisis gitu ya, kalau elektrolisis itu adalah reaksi yang terjadi itu adalah non spontan ya, seperti voltametri. Di dalam sel voltametri kita memerlukan arus untuk terjadinya reaksi oksidasi maupun reduksi di permukaan elektroda seperti itu. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung di raise hand ya, nanti langsung diskusi. Kalau ada yang mau tanyakan bisa langsung ditanyakan gitu ya, jangan sungkan. Oke. Nah, ini salah satu contohnya ya, salah satu contoh dari sel voltasel atau galvanic cell dengan electrolytic cell atau sel elektrolisis. Jadi di sini kita bisa melihat perbedaannya ya. Yang satu butuh energi ya, yang untuk terjadi suatu reaksi, sedangkan yang satunya dia tidak butuh energi gitu ya, tidak butuh energi. Tapi dia malah menghasilkan energi, sehingga seringkali sel galvanik atau sel volta itu kita kenal dengan sel penghasil energi. Sedangkan sel elektrolisis adalah sel penghasil produk. Kenapa dia menghasilkan produk? Karena dari reaksi ini, ya misalnya kita punya senyawa A gitu ya, dari senyawa A ini, dari hasil elektrolisis ini akan merubah A akan berubah menjadi B, gitu ya. Sedangkan kalau di sel volta ini, ya dari reaksi ini kita bisa menghasilkan suatu energi. Kalian bisa melihat nih arah aliran elektronnya ya. Lihat. Kalau di sel volta atau galvanik, arah aliran elektron itu adalah terbentuk secara circle ya, dia berputar secara siklus. Dia mengalir di sini di anoda, dia menghasilkan elektron, kemudian elektron akan mengalir ya menuju katoda. Ya, dari katoda nanti akan terjadi suatu reaksi reduksi di sini, kemudian transfer anion ya atau garam-garam melalui jembatan garam di sini sehingga elektron akan terus mengalir. Nah, aliran elektron ini bisa menghasilkan sebuah potensial atau energi. Nah, berbeda dengan sel elektrolisis. Arah elektronnya itu mengalir ya dari anoda ke katoda sama, cuman dia mengalirnya itu adalah berlawanan arah gitu ya. Kalau di sini yang negatif adalah anoda di sel volta, tapi kalau di sel elektrolisis yang negatif adalah sifatnya adalah katoda. Ya, anoda muatannya positif, tapi reaksi yang terjadi sama. Reaksi yang terjadi adalah sama-sama di anoda adalah oksidasi, kemudian di sini juga sama-sama oksidasi gitu ya. Cuman muatan dari elektrodanya yang berbeda. Kalau di sel galvanik itu adalah yang negatif adalah anoda, tapi kalau di elektrolisis yang negatif adalah katoda. Jadi berkebalikan, sehingga arah elektronnya pun berkebalikan ya. Jadi itu yang bisa menyebabkan kenapa ini bisa menghasilkan energi, yang satu bisa menghasilkan suatu produk. Ya. Paham ya? Paham. Oke. Kemudian ya, coba kalau kalian paham, saya ingin memutar sebuah video ya. Ini suatu video sederhana dalam eksperimen elektrokimia. Kenapa nggak gerak videonya? Oh, gerak. Ya, jadi
dia punya larutan Cu plus gitu ya, Cu2 plus, kemudian punya senyawa SO4 2- juga gitu ya. Nah, di sini Cu terdeposisi gitu ya di sebuah logam ya. Ini kita kunci gitu ya. Kemudian Cu ini terdeposisi di logam kunci tersebut ya. Kemudian terjadi sebuah pelapisan seperti ini ya. Sedangkan di sini kita kenal nih, ini logam tembaga, dia akan mengalami oksidasi menjadi Cu2+. Nah, Cu2+ ini nanti bergerak kembali ke sini. Nih, kira-kira ini konsepnya apa? Sel Galvani atau sel Volta? Indah, kalau menurut Indah, ini konsep sel Galvani atau sel Volta? Sel Galvani atau sel Volta? Sel Galvani atau sel elektrolisis? Tuh, saya malah jadi pusing ya. Sel elektrolisis atau sel Volta, Indah? Elektrolisis bukan, Pak? Oh ya betul, elektrolisis ya. Jadi ini adalah sel elektrolisis ya. Jadi kenapa kita elektrolisis? Karena reaksi ini terjadi ya karena adanya driving force dari arus ya, dan sehingga menghasilkan deposisi tembaga di permukaan logam kunci ini ya. Mantap, paham ya? Oke, jadi ini. Oh, nah kemudian ya, kalau kita lihat ya di dalam sel elektrokimia itu kita mengenal namanya setengah reaksi atau kita kenal half reaction. Jadi half reaction ini ya reaksi yang terjadi ketika proses oksidasi dan reduksi itu mulai terjadi. Ya, jadi oksidasi dan reduksi itu mulai terjadi ketika reaksi itu adalah sudah mencapai half reaction. Ya, jadi contohnya seperti ini. Kita punya katoda nih ya, dia katoda. Tadi di katoda apa reaksinya, oksidasi apa reduksi? Di katoda tadi reaksinya apa nih, oksidasi apa reduksi? Reduksi. Reduksi. Kalau anoda? Oksidasi. 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 Ya? Jadi katodanya kita reduksi, kemudian anodanya adalah oksidasi. Ya. Nah, reaksi ini bisa terjadi ketika half reaction dalam suatu sel elektrokimia itu sudah terjadi, gitu ya. Nah, kita coba lihat kenapa kalau tanya Pak, kenapa Ag+ yang kereduksi? Kenapa nggak Cd+ aja yang kereduksi? Atau kenapa Cd+ yang keoksidasi? Kenapa nggak Ag+ aja yang keoksidasi? Jadi di elektrokimia itu kita punya namanya tabel standar reduksi setengah reaksi, gitu ya, atau reduction half reaction. Jadi ini kita punya banyak sekali tabel, gitu ya, seperti ini ya. Kita punya banyak sekali tabel. Yang ini adalah suatu reaksi-reaksi oksidasi dan reduksi. Jadi kalau nilai potensial sel standarnya ya ini semakin besar, gitu ya. Kalau ini semakin besar, maka artinya reaksi itu adalah semakin mudah untuk tereduksi, gitu ya. Dia bilang adalah stronger oxidant. Kalau stronger oxidant berarti artinya dia oksidator kuat. Kalau oksidator kuat artinya dia akan mengalami reduksi. Sedangkan kalau potensialnya semakin negatif, itu kita kenal sebagai stronger reducer atau reduksi yang kuat, artinya dia akan lebih mudah teroksidasi. Kita coba lihat Ag. Ag itu di sini ya, Ag itu punya energi potensial sel standar sebesar 0,7 ya, positif. Kemudian Cd itu kita punya minus 0,42. Ya, Ag itu lebih besar dibandingkan Cd, sehingga di sini Ag akan lebih mudah tereduksi dibandingkan Cd, sehingga reaksinya seperti ini. Ag akan tereduksi dan Cd akan teroksidasi. Jadi kalian nggak boleh ketukar. Cd yang keoksidasi, Ag+ yang kereduksi ini nggak boleh. Jadi kalian harus mengacu pada tabel reduction half reaction, gitu ya. Nah, terus kalau tanya apa, gimana caranya tahu kalau reaksi itu adalah spontan dan tidak spontan? Jadi setelah itu kita hitung ya besarnya potensial sel. Potensial sel itu adalah potensial yang terjadi di antara katoda dan anoda ya. Kita hitung nih energi potensial sel di katodanya berapa, kemudian energi potensial anodanya berapa. Ya, di katodanya tadi berapa tadi? 0,799. 0,799,
kemudian di anodanya minus 0,42. Berarti 0,799 dikurangi minus 0,402. Artinya nanti E-nya adalah positif. Ya, ketika E itu bernilai positif, maka delta G-nya pasti bernilai negatif. Jadi, reaksi ini akan termasuk reaksi yang spontan, ya, reaksi yang terjadi. Jadi, ketika kalian punya logam ion Ag, kemudian kalian punya logam Cd, maka reaksi itu akan terjadi spontan, akan pasti terjadi. Coba kalau kalian balik, ya, kalau kalian balik, nanti sifatnya malah negatif. Artinya, dia tidak terjadi secara spontan, gitu ya. Artinya perlu daya atau dorongan untuk terjadinya suatu reaksi kimia. Ya, nah di dalam elektrokimia, ya, kita mengenal satu persamaan. Ini persamaan wajib elektrokimia. Kalian wajib hafal, wajib pahami, gitu ya. Wajib kalian istilahnya kayak telan mentah-mentah, gitu ya. Jadi ini kita kenal dengan Nernst equation, ya. Nernst equation ini, gitu ya. Jadi persamaan Nernst ini merupakan basic persamaan dasar, ya, dari suatu reaksi elektrokimia, ya. Kita punya persamaan E sama dengan E potensial standar, ya, dikurangi R, di mana R ini adalah konstanta gas, gitu ya, dengan nilai 8,314 Joule kilo per mol. Kemudian T ini adalah temperatur, ya, umumnya temperatur standar di Kelvin di 298 Kelvin. Kemudian kita bagi dengan nilai N. N itu adalah jumlah elektron yang terlibat dalam half reaction. Nah, ini yang penting. Kalau kalian salah menghitung reaksi ini, gitu ya, maka persamaan ini juga akan diturunkan salah juga. Ya, N itu adalah N jumlah elektron yang terlibat dalam suatu reaksi. Contohnya sini, kita punya 2 elektron, maka kita isi nilai N di sini adalah dengan nilai 2, gitu ya. Nah, ini dia. Nah, di sini kan N itu adalah jumlah elektron, ya. Di sini elektron yang terlibat, nilainya 2, ya. Maka di sini kita isi N adalah 2. Kemudian F ini adalah konstanta Faraday, ya, besarnya adalah 96.485 kolom per mol, tapi seringkali kita langsung bulatkan menjadi 96.500 kolom per mol, ya. Kemudian di sini Ln, gitu ya. Nah, Ln dari aktivitas konsentrasi senyawa tereduksi, yang ini ya, yang tereduksi, dibagi aktivitas senyawa teroksidasi. Ya, ingat, ini aktivitas, bukan konsentrasi. Jadi, apa hubungannya aktivitas dengan konsentrasi? Nanti kita akan bahas lebih dalam di kuliah hari ini, gitu ya. Mungkin di SM1 reaksi oksidasi, nanti materi ini akan saya upload di Google Classroom. Silakan kalian pelajari, gitu ya. Kemudian ini penjelasannya akan saya bahas di minggu depan, gitu ya, terkait beberapa bagaimana sih suatu persamaan Nernst itu bisa kita temukan, gitu ya. Jadi pada dasarnya memang dari suatu reaksi kesetimbangan, ya, reaksi kesetimbangan kimia, kemudian kita turunkan dengan menghubungkan antara delta Gibbs dengan potensial kimia, yang akhirnya nanti kita akan menemukan persamaan Nernst, ya. Nanti lengkapnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya, ya. Silakan nanti saya punya ini ya, suatu diagram sel, gitu ya, terkait oksidasi logam Ag dengan platinum. Silakan kalian nanti pelajari, gitu ya, di materi ini. Nanti materi ini akan saya upload di Google Classroom. Minggu depan kita akan bahas dan kita akan diskusi secara bersama. Oke?